Balik lagi di Trisol Strategi bareng Cici Kripto. Oke, buat kalian yang udah terjun ke dunia kripto, baik yang udah lama ataupun yang masih baru terjun ke dunia kripto, kalian pasti sering banget dengar istilah spot market sama futures market. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas sekarang. Nah, khususnya buat kamu yang masih pemula di dunia kripto, jangan salah ya masuk ke market ini. Karena kita tuh ada dua jenis market di dalam dunia kripto. Yang pertama itu spot market dan yang kedua itu adalah futures market. Yuk, pertama-tama kita bahas dulu tentang spot market. Spot market. Jadi basicnya spot market itu adalah kita bertransaksi itu di harga saat ini. Nah, spot market itu mirip banget sama kalau kita bertransaksi di dunia saham. Jadi dia itu kalau misalkan kita transaksi di dunia saham, dia kan 1:1. Jadi kalau kita bertransaksi di market spot ini, yang kita cari itu adalah kenaikan harga gitu kan. Kenapa kenaikan harga? Karena dia itu arah marketnya itu cuman satu arah aja gitu kan. Hanya satu arah market, yaitu kemana? Ke atas. Artinya apa? Artinya kita hanya akan mendapat untung kalau si harganya itu naik gitu kan. Kan di saham seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita analogikan kayak misalkan kita beli emas nih. Emas batangan gimana sih? Ya ini anggaplah ini emas gitu kan. Emas yang ada fisiknya ya. Nah, kalau misalkan kita dulu itu kita beli emas di harga Rp600.000 per gramnya, terus kita simpan, kita hanya akan mendapat untung ketika si harga emas naik kan. Nah, jadi misalkan kita beli di harga Rp600.000 nih, kemudian beberapa tahun kemudian kita jual di harga Rp1.200.000, artinya kita mendapat keuntungan sebesar Rp600.000 kan. Nah, jadi sistem kerjanya di market spot itu seperti ini. Nah, kalau di dunia kripto kayak gimana? Sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan kita beranggap kita berandai-andai lah ya, harga Bitcoin saat ini ada di harga 600 juta rupiah nih gitu kan. Terus kamu beli dengan harga 600 ribu rupiah gitu kan, IDR gitu kan, 600 ribu rupiah. Artinya kamu itu memiliki 0,001 Bitcoin ya kan. 600 juta dibagi 600 ribu itu sama dengan 0,001 Bitcoin. Nah, apa yang akan terjadi kalau di market spot ketika si harga Bitcoin itu naik jadi dia harganya sekitar 700 juta, artinya nilai dari Bitcoin kamu itu juga naik dalam rupiahnya gitu. Sebenarnya nilai kamu kepemilikan Bitcoin kamu tuh sama-sama 0,01, tapi jumlah rupiahnya itu naik jadi 700.000 rupiah gitu. Nah, sama halnya kalau misalkan dia si harga Bitcoinnya itu turun. Kalau misalkan si Bitcoinnya itu turun jadi misalkan 500 juta nih ya, 500 juta IDR. Nah, artinya uang kamu atau nilai Bitcoin kamu itu seharga 500.000 rupiah kalau dirupiahkan ya gitu kan. Nilainya berapa sih Bitcoinnya? Sama, masih tetap 0,001 Bitcoin gitu. Jadi kayak tadi Cici udah bilang di awal, dia itu 1:1. Jadi setiap kenaikan 1 poin ya kamu akan cuan 1 poin juga gitu. Dan makanya di market spot itu dia hanya mengincar kenaikan. Ketika dia harganya turun, ya kamu artinya sedang mengalami kerugian semu, meskipun ya belum tentu loss ya gitu kan. Cuman ya aset kamu nggak bertambah aja. Itu kalau di market spot. Nah, kalau di market futures gimana? Oke, kita lihat dulu definisi dari futures ini ya. Futures ini artinya dia berjangka, atau orang-orang lebih banyak bilang itu kontrak berjangka. Maksudnya gimana? Nah, karena dibilang itu kontrak, artinya kita tuh nggak punya kepemilikan atas si aset futures ini nih. Beda halnya dengan aset spot yang tadi. Kalau misalkan kita analogikan tadi kan kita beli emas ya gitu kan. Artinya kan kita udah beli duluan, kita ada dong fisiknya emas. Sama kayak kalau misalkan kita beli saham, kita kan punya surat-suratnya yang menyatakan kita punya loh, kita memiliki loh si saham itu. Nah, di market futures ini sebenarnya semuanya itu cuman kontrak aja gitu. Jadi kita nggak bener-bener memiliki si futures ini. Kita nggak bener-bener memiliki koinnya Bitcoin, kita nggak bener-bener memiliki Ethereum atau
aset-aset futures lainnya. Futures ini bukan cuma di kripto aja ya. Jadi kalau misalkan market forex itu juga futures, emas juga ada futuresnya gitu kan. Kalau emas itu dia di XAU USD. Nah ini futuresnya. Ada juga di market index itu juga futures ya. Jadi futures itu nggak cuma kripto doang kok sebenarnya. Nah apa sih yang membedakan futures ini? Sebenarnya futures ini apa sih gitu kan? Jadi yang paling membedakan adalah pertama, di market futures itu kita bisa buy dan kita juga bisa sell. Loh maksudnya gimana? Iya, kalau tadi di market spot itu kita hanya mendapat keuntungan kalau misalkan harganya ini naik kan. Nah kalau di market futures, mau harganya naik, mau harganya turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun, kita bisa mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakan harga ini. Dengan catatan nih ya, misal kalau misalkan di harganya di bawah nih, terus kita nge-buy, harganya naik, kita cuan dong. Ya, kita close di sini. Terus udah kita close di sini kita sell, harganya turun, kita cuan lagi, kita close, terus kita buy lagi, sell lagi, buy lagi, sell lagi gitu kan. Intinya adalah dalam market futures yang dicari itu adalah buy in the dip atau beli di bawah, beli di lembah, dan jual di atas, jualnya di pucuk. Itu yang akan bisa ngasih kita cuan yang banyak. Nah kelebihan lainnya, kalau tadi kita ngomongin market spot itu kan dia ada 1:1 ya. Nah apa sih 1:1? Itu tuh namanya leverage. Nah kalau di futures ini sendiri leverage-nya itu nggak cuma 1:1 loh. Dia ada leverage-nya itu bisa 1 kali, bisa 5 kali, 20 kali, bahkan sampai 125 kali leverage-nya. Maksudnya apa sih leverage ini? Artinya kalau misalkan nih ya, kamu punya uang $1.000 gitu kan. $1.000 ini kamu pakai leverage anggaplah 100 kali gitu kan. Dengan leverage 100 kali artinya $1.000 kamu ini berubah nilainya jadi $100.000 gitu kan. Uangnya dari mana? Nggak ada, uang kita memang cuma 1.000 aja. Loh terus gimana? Ingat kan tadi di awal Cici bilang apa? Cici bilang futures itu kontrak, nggak ada fisiknya. Jadi si 100.000 ini juga yang nggak ada fisiknya, tapi tertulisnya nilainya ya si $100.000 ini. Kenapa? Karena leverage kamu 100 kali. Nah terus efeknya apa kalau misalkan pakai leverage 100 kali? Oh ya ada dong, banyak dong efeknya. Misal nih ya, harga Bitcoin naiknya 1% aja, masih dengan leverage 100 kali ya. Kalau misalkan kenaikan harga Bitcoin di 100% dengan leverage 100 kali, artinya sebenarnya kenaikannya itu sebesar 100%. Jadi kalau misalkan kamu nge-buy Bitcoin gitu kan, ngebeli Bitcoin di harga misal di harga 42.000 dan si Bitcoinnya itu naik 1%, 1% dari 42.000 berapa? Ya 420, jadi 42.420 gitu kan. Ini kan naik 1% kan. Nah, ketika kamu menggunakan leverage 100 kali, artinya kamu udah cuan 100% loh dengan hanya kenaikan dia 1% aja. Gitu. Jadi kalau misalkan uang kamu 1.000, terus kamu beli semua, kamu masukin semua uang kamu ini sebagai margin di market Bitcoin ini, dan si Bitcoinnya ini naik 1%, artinya uang kamu double. Karena apa? Karena kamu cuannya 100%. Dari yang tadinya uang kamu 1.000, kamu sekarang punya uang $2.000. Wow, itu keren banget kan? Nah, leverage ini tergantung ya, maksudnya kamu bisa pakai, nggak cuma pakai leverage 100 kali, nggak cuma bisa pakai leverage 125 kali, kamu terserah mau pakai leverage berapapun gitu kan yang kamu mau. Tapi memang ada risikonya. Risikonya apa? Semakin besar leverage yang kamu pakai, semakin cepat pula kamu bisa terkena yang namanya stop loss. Jadi kalau misalkan tadi kasus ini kan kamu nge-buy dan harga Bitcoinnya naik. Tapi kalau misalkan kamu nge-buy tapi ternyata harga Bitcoinnya turun nih, ketika harga Bitcoinnya turun 0,5% aja gitu kan, dengan leverage 100 kali, artinya kamu sudah mengalami kerugian sebesar 50% dari jumlah margin yang kamu keluarkan atau jumlah margin yang kamu transaksikan gitu.
Jadi kalau misalkan kamu main di market futures ini, kamu harus hati-hati, kamu harus paham gimana technical analysisnya, gimana sih fundamentalnya. Kamu harus tahu market tuh mau bergerak ke arah mana sih, mau naik kah atau mau turun kah gitu kan. Kalau menurut kamu marketnya mau naik, ya kamu nge-buy atau kamu nge-long. Tapi kalau misalkan menurut kamu kayaknya si market ini mau turun dulu deh, ya udah kamu sell aja atau kamu short. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan baik itu di posisi buy maupun di posisi sell. Nah, jadi kesimpulannya, kalau di market spot itu kita hanya bisa mendapatkan cuan ketika si harganya itu naik. Tapi kalau misalkan di market futures, mau harganya naik mau harganya turun, kita bisa cuan dua-duanya, tergantung dari posisi apa yang kita buka. Lebih bahaya mana? Iya, sebenarnya sih lebih bahaya futures ya. Tapi balik lagi, sebenarnya gini, gimana sih cara kamu memanage risiko kamu? Dengan caranya kamu pelajari risk management yang baik, kamu pelajari money management yang baik gitu kan. Kamu harus tahu rasio risk dibandingkan reward yang baik itu seperti apa. Tentunya rewardnya harus lebih besar daripada risikonya. Supaya apa? Supaya ya kamu dapetnya cuan. Dan seperti video yang sebelum ini banget Cici bikin tentang investing versus trading gitu kan, sebenarnya mirip-mirip ya, atau sebenarnya bisa dibilang sama lah sama si spot sama futures ini. Biasanya para investor itu dia bermain di market spot, market yang lebih lama, market yang lebih aman. Tapi para trader itu biasanya mereka mengadu adrenalin mereka dengan bermain di market futures. Kenapa? Karena market futures ini kan dia bisa lebih cepat cuannya, lebih sering cuannya, dan lebih besar juga cuannya. Nah, kamu mau pilih yang mana nih? Dan kamu tipe yang mana? Kalau misalkan memang setelah nonton video kemarin itu kamu merasa kayaknya aku trader deh gitu kan, ya silahkan bermainlah di market futures dengan catatan kamu sudah memahami betul risikonya seperti apa ya. Dan jangan lupa kamu masukin margin itu sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Jangan sampai kamu trading atau investasi itu minjem uang saudara, minjem uang temen yang gak tahu kapan harus dibalikinnya. Ingat itu ya, pergunakan baik-baik uang kamu dan kamu harus paham betul kondisi keuangan kamu kayak gimana. Jangan sampai kamu jadi kayak meme-meme yang viral itu yang suka dibilangin, galakan yang punya utang daripada yang nagih. Oke? Kayak gitu aja. Nah, balik lagi ya, buat kamu yang masih bingung mau belajar kripto di mana, ayo aja langsung join bareng sama kita Trisul Strategi. Langsung join aja ke Telegram kita ya di t.me/Trisul Strategi ya, linknya ada di bawah ini dan juga ada di deskripsi, supaya kamu bisa belajar bareng sama kita, sama master-master analis kita yang hebat-hebat, dan ada Cici Kripto juga di sana, jangan lupa. Dan buat kamu yang mau punya benefit lebih dari cuman sekedar ikutan komunitasnya aja, kamu bisa dapetin sinyal premium gratis setiap hari. Kamu bisa dapetin peluang-peluang hebat yang keren-keren banget yang bisa ngasih kamu cuan. Kamu bisa dapet t-shirt dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Kamu bisa dapat giveaway dan lain-lain sebagainya hanya dengan join menjadi member VIP Trisul. Caranya gimana? Gampang banget. Kamu cukup open account aja di platform partner Trisul. Jadi kamu cuma cukup open account menggunakan referral linknya Trisul. Terus kamu bilang aja ke admin kita ya, ke admin Jessica itu, "Hai Kak Jess, aku udah open account nih." Nah, udah deh, nanti si Kak Jess itu, si admin Jess itu bakalan invite kamu ke channel VIP kita dan kamu bisa mendapatkan semua benefitnya. Oke, jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, dan komen di video ini dan juga video-video lainnya supaya Cici tahu kalau video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request belajar apa lagi ya, video apa lagi yang harus dibuat ya, langsung aja komen di bawah ini ya. Oke, segitu dulu Cici Kripto pamit. Sampai ketemu lagi di Trisul Strategi. Tetap cuan.